Om Swastiastu. Rajang Rahayu sareng sami semeton. Sanur tidak hanya terkenal dengan keindahan pantainya. Di sini ada pula Pura Blanjong Sanur yang menarik perhatian para wisatawan, baik internasional maupun lokal. Keberadaan pura ini menjadi bukti sejarah perjalanan budaya masyarakat Bali dari zaman dulu hingga sekarang. Blanjong merupakan sebuah daerah yang berada di Desa Intaran Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di daerah Blanjong ini terdapat sebuah situs budaya yang terkenal, yakni Prasasti Pilar. Pada akhirnya dikenal sebagai Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong ini berada di lingkungan Pura Blanjong Sanur. Nama Blanjong berasal dari kata belahan yang berarti pecahan dan penginjung yang berarti kapal nelayan, istilah dalam bahasa Bali halus. Konon berawal ketika terdapat sebuah pecahan kapal Belanda yang terdampar di pesisir Sanur, tepatnya kini di wilayah pesisir Blanjong. Dari peristiwa inilah nama Blanjong disematkan. Prasasti Blanjong merupakan sebuah tugu kemenangan berbentuk silinder. Tugu ini merupakan tonggak kemenangan dari Sri Kesari Warmadewa ketika memimpin Bali. Dari prasasti Blanjong ini ada keunikan tersendiri. Karena prasasti Blanjong memakai bahasa Bali kuno, ditulis dengan huruf Pranagari, dan bahasa Sanskerta yang ditulis dengan menggunakan huruf Kawi. Baiklah pemirsa, saya akan coba turun untuk melihat lebih dekat dari prasasti Blanjong ini. Dalam prasasti Blanjong tersebut tertulis, pada tahun 835 Saka, bulan Palguna, seorang raja yang mempunyai kekuasaan di seluruh penjuru dunia beristana di Keraton Sangedwalo bernama Sri Kesari telah mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan di Swal. Inilah yang harus diketahui sampai di kemudian hari. Dari tulisan prasasti tersebut diketahui bahwa prasasti Blanjong dikukuhkan pada tahun 835 Saka atau tahun 913 Masehi. Prasasti Blanjong memiliki tinggi
177 cm dengan diameter 62 cm, serta pada bagian atas berbentuk bunga lotus. Dalam pemeliharanya sempat mengalami beberapa kali pemugaran, hingga pada akhirnya prasasti Blanyong disimpan dan ditempatkan pada sebuah lemari kaca. Demikian pemirsa yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai sejarah prasasti Blanyong. Selanjutnya kita akan menuju ke area Pura Blanyong, yang dimana di pura ini juga banyak ditemukan situs arca dan beberapa fragmen yang berada di dalam pura. Pemirsa, inilah area utama Mandala Pura Blanyong Sanur. Di sini kita akan lihat ada beberapa pelinggih kuno yang masih terpelihara dengan baik. Kita mulai dengan pelinggih Padmo yang berada paling depan dari pintu masuk, merupakan pelinggih dari Ratu Tuan. Kemudian di sebelah kirinya, tepat di sebelah timur pohon beringin, kita akan melihat ada pelinggih yang di dalamnya terdapat patung arca Ganesha. Patung Ganesha ini sudah tidak utuh lagi pemirsa, karena sudah termakan usia. Dan nama dari patung Ganesha ini adalah Ida Betara Lantang Hidung. Kalau kita bisa merasakan aura dari kesakralan patung arca Ganesha ini, sangat terasa sekali. Kemudian di sisi utara Pura Ganesha terdapat gedong pelinggih Ida Betara Dewata Dewati dalam Blanyong. Di dalam gedong terdapat lingga yang tersimpan dengan rapi. Kemudian di sisi paling timur kita akan melihat ada pelinggih Lingga Yoni yang merupakan pemujaan kepada Ida Betara Siwa Buddha. Di sisi pojok pelinggih Lingga Yoni Siwa Buddha, kita juga dapat melihat artefak kuno yang berada di setiap sisinya. Di sebelah kanan dari pelinggih Lingga Yoni terdapat gedong penyimpanan beberapa artefak arca dan lingga yang sudah tidak utuh lagi. Yang terakhir, pelinggih Padma Capa, pelinggih yang merupakan tempat pemujaan kepada Ista Dewata. Yang di kanan kiri terdapat peninggalan patung yang sangat tua juga. Patung yang berada di sebelah kiri atau yang berada di sebelah utara merupakan perwujudan dari patung gajah yang sudah tidak utuh lagi. Kemudian patung yang berada di sisi selatan atau yang paling kanan merupakan patung perwujudan dari Nandini yang juga tidak utuh karena termakan usia. Pura Blanyong sangat erat hubungannya dengan satu desa dan dua banjar yang ada di Pulau Bali.
Yang pertama, Desa Pekraman Renon yang sangat erat hubungannya dengan Pura Blanjong, di mana di Desa Pekraman Renon terdapat baris Cino dengan gong berinya. Kemudian Desa Ceramcam yang berada di Desa Pekraman Kesima, dan Banjar Lantang Hidung terletak di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati. Baiklah pemirsa, sekarang kita menuju keluar dari area Pura Blanjong, yang dimana terdapat batu besar yang berbentuk silinder, juga di dalamnya berlubang. Menurut juru mangku, batu ini merupakan yoni dari batu lingga yang ada di dalam area Pura Blanjong. Demikianlah pemirsa, perjalanan kita kali ini di Pura Blanjong Sanur. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Matur suwun.